kali ini apakah saya bisa mewawancarai Ibu? Oh iya, di sini saya mau wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, mungkin selama di sekolah ini ada beberapa kasus yang merupakan dilemma etika atau bukan moral yang terjadi. Nah, pertanyaan saya yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral yang terjadi di sekolah? Saya melihat dari titik sudut pandang yang mana dulu kasus tersebut, apakah dari etika atau rujukan moral. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan salah. Di mana situasi ini yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua, pilihan tersebut benar secara moral, tetapi bertentangan. Sedangkan wujudan moral, situasi di mana ketika mengambil keputusan antara benar dengan benar. Baik, kemudian ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana caranya mengambil keputusan itu? Selama ini saya melakukan identifikasi kasus terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Baik, kemudian langkah-langkah apa yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu dalam menyelesaikan kasus-kasus itu? Baik, langkah-langkah yang saya lakukan adalah menentukan penyebab permasalahannya ya, menanyakan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi alternatif keputusan, menimbang kembali dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Baik, jadi ada konsultasi dengan warga sekolah gitu ya? Iya. Ya, kemudian yang pertanyaan yang keempat di sini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Oke. Saya menganalisa kasus tersebut, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengendapkan kepentingan umum. Solusi ini harus bermanfaat bagi banyak orang dan baik untuk jangka panjang. Ya, benar sekali. Kemudian pertanyaan yang berikutnya nih ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Baik, tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari solusi keputusan yang tepat dan terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama benar. Kemudian di dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Benar sekali, berarti hal yang paling sulit itu adalah mengambil keputusan. Betul. Nah, yang pertanyaan berikutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Oh ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ringan bisa saja langsung diputuskan. Tetapi bila masalahnya berat, saya akan melakukan beberapa tahapan atau langkah-langkah yang telah saya sebutkan di nomor 3 tadi. Jadi tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, Bu. Kemudian nih Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Dalam mengambil wali murid atau orang-orang yang mempunyai keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan yang mengalami permasalahan, sehingga banyak yang membantu memberikan masukan dalam mencari
alternatif solusi. Baik Bu. Ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu ambil atau yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Baik. Pelajaran yang dapat saya ambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat. Baiklah, terima kasih Bu atas waktunya. Dengan ini saya sudah mendapatkan kesimpulan tentang nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih banyak Bu ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Bu. Selamat siang Ibu. Silakan Bu. Baik, kenalkan Bu, nama saya Dini Bulanita. Saya dari SD Negeri 1 Bintang. Saya merupakan CGP Angkatan 27 Bu. Mohon waktunya Bu. Saya mau melakukan wawancara nih dengan Ibu. Apakah saya tidak menunggu dulu Bu? Tidak. Terima kasih Bu ya. Sebelumnya boleh saya perkenalan dengan Ibu? Nama saya Diana Citra. Saya kepala sekolah SD Negeri 2. Terima kasih Bu ya. Tujuan saya di sini Bu, saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu tentang kasus-kasus yang ada di SD Negeri 22. Iya. Mungkin langsung saja Bu ya. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu, selama ini sebagai kepala sekolah bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi saya melihat bahwa dilema etika itu suatu keadaan di mana kita harus mengambil keputusan terhadap suatu masalah di mana masalah itu benar lawan benar, namun keduanya saling bertentangan. Sedangkan bujuk moral itu situasi di mana saya harus mengambil keputusan terhadap masalah benar lawan salah. Dengan begitu saya bisa mengidentifikasi masalah yang harus saya selesaikan apakah termasuk ke dalam bujukan moral atau dilema etika. Berarti Ibu melihat dulu ya, kasus ini termasuk ke dalam etika atau bujukan moral. Iya. Pertanyaan yang kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebagai seorang kepala sekolah, saya harus sebijaksana mungkin dalam mengambil keputusan. Pertama, saya harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang ada dan memastikan bahwa masalah tersebut memang betul-betul berhubungan dengan aspek moral. Saya harus melihat kasus tersebut dari dua sudut pandang sehingga nanti keputusan yang saya buat adalah yang terbaik. Kemudian saya juga dalam mengambil keputusan harus berani menghadapi konsekuensinya yang dari keputusan yang saya ambil, karena tidak ada keputusan yang dapat mengakomodir kepentingan. Oleh karena itu sebuah keputusan yang diambil butuh banyak pertimbangan ya, apalagi jika berkenaan dengan murid. Jadi maka saya akan berusaha keputusan yang saya ambil itu berpihak kepentingannya kepada murid. Jadi Ibu setiap memutuskan masalah itu mengidentifikasi terlebih dahulu ya masalahnya itu mana arahnya. Mungkin pertanyaan yang ketiga nih Bu, langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya nih Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus ini? Sebelum mengambil keputusan, maka kita harus memahami masalah dengan baik, dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Kita lihat siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Kita harus melihat apakah masalah tersebut ada pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan. Nah, setelah itu baru mengambil keputusan, dan setelah keputusan saya
Bu ya. Hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif nih Bu dalam pengambilan keputusan di setiap kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan, saya berkenaan dengan dilema etika, yaitu dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, dan kemudian kita harus melihat masalah tersebut sifatnya mendesak atau tidak. Jadi kita bisa mengambil keputusan dengan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi melihat masalahnya itu apakah mendesak atau tidak. Iya. Baik, yang kelima nih Bu, hal-hal apa saja sih yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan di setiap kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dalam pengambil keputusan itu dilema etika adalah karena masalah tersebut sama-sama benar dan sama-sama penting, namun harus ada yang didahulukan, dan ada peraturan yang harus dipertimbangkan, dan ada nilai kebajikan yang harus dipertimbangkan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah ada tata cara tertentu nih atau jadwal yang Ibu persiapkan dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kita tidak ada jadwal karena masalah datang tidak dapat diprediksi. Jika masalah itu ringan, maka langsung ditangani, dan jika masalah itu berat, maka perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu. Ya, jadi permasalahan itu dilihat dulu apakah dia ringan atau dia berat ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu membantu dalam pengambilan keputusan di setiap kasus-kasus dilema etika? Menghadapi masalah seperti itu, biasanya saya melibatkan orang-orang di sekitar, ya. Seperti saya berdiskusi dengan rekan sejawat dan bermusyawarah. Bagus sekali Bu ya, berarti ada musyawarah terlebih dahulu sehingga keputusan diambil tidak tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, pertanyaan yang terakhir nih Bu, dari semua pertanyaan yang saya berikan atau yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika ini adalah dalam pengambilan keputusan itu kita harus mengutamakan nilai-nilai kebajikan dan berpihak kepada murid. Baik sekali Bu ya, berarti kita harus mengambil dari nilai kebajikan dan selalu berpihak kepada murid. Terima kasih banyak Ibu. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kami dapat mengumpulkan apa yang telah disampaikan. Terima kasih banyak, dan yang Ibu saya permisi ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.